Metropolitan Jakarta, seperti dua sisi mata uang. Jakarta memiliki dua rupa yang berbeda. Di balik gemerlap dan hiruk-pikuk kotanya, nyatanya syarat dengan beragam ketimpangan. Jakarta yang serba modern menjadi simbol kemakmuran dan kemapanan, menjadi epicentrum para kaum urban untuk bertarung mewujudkan harapannya. Di antara gedung-gedung pencakar langit, ada mereka yang hidup di pinggiran kali Jakarta, turun-temurun dan beranak pinak bertahan di tengah gempuran pasang surut aliran sungai. Sama dah aman. Bang, masuk TikTok ya bang? Ayo deh. Oke bang. Ya. Nggak usah pakai saus, nggak pakai cabai. Warga Jatibunder ini sudah puluhan tahun tinggal di bantaran Kali Krukut, menempati rumah mungil berukuran 4 kali 1,5 meter. Meski mendapat cap kawasan kumuh, ia bergeming. Alasan ekonomi membuatnya enggan berpindah rumah. Hingga sekarang memiliki 4 orang anak dan 11 cucu, ia masih menempati rumah hasil warisan dari neneknya. Anak juga nyuruhin tinggal di kebun jeruk. Saya nggak mau ikut anak, namanya saya masih kuat ngasih ini ya, nyari duit gitu. Kan kalau di sini usahanya enak di Jakarta, Jatibunder ya kan. Kalau di mana-mana susah. Orang pada kerja semua. Kita juga bisa ngurut juga. Oh gitu. Dagang juga. Ngurut Saya bayi? usaha sendiri ngurut orang dewasa dewasa. juga. Iya. Kalau bayi kita masih takut. Nggak mau kita ikut anak, masih kuat nyari duit sendiri. Selama tinggal di Jatibunder, perempuan berusia 63 tahun ini pernah merasakan banjir besar di tahun 2007. Meski begitu, ia mengaku nyaman tinggal di sini. Dulu tahun 2007 banjir, itu tuh serumah nggak kelihatan, bener deh, nggak kelihatan dulu tahun 2007. Habis itu deh, nggak kebawa pakaian. Bilangnya katanya mau dibongkar lagi tahun berapa tuh dibongkar, sampai sekarang saya udah punya cucu ibaratnya ya. Udah umur 61, mana dibongkar. Bilangnya mau diambil 3 meter ke dalam juga kena. 3 meter ke sana. Ke dalam. Sana Sono juga sama. 3 meter, 3 juga. meter. Iya. 3 meter apa 6 meter? 3 meter, 3 meter. Oh, pinggir-pinggir 3 Oh, meter. iya, 3 meter, 3 meter. Terus? Dia bilang, udah sampai sekarang saya udah berkurang. Emang kenapa diambil 3 meter? Tahu katanya si bilangnya abang itu kan tiap hari kali kan tadi nggak begini, kali mah kecil tadinya ya. Kali airnya diuruk. Katanya biar kali lebar, jadi mau diambil 3 meter, 3 meter. Emang ini bukan milik ibu atau bagaimana? Ibu ngontrak atau milik sendiri? Enggak, milik sendiri. Bentuknya apa? Tadi tanah. SHMK atau apa? Bukan SHM, apa namanya? AJB. Apa ini? Jual beli. Oh, jual beli. Akta jual beli. Berapa meter ibu punya ini? Ini 4 meter tuh. 4 meter, Oh, 4 kali? 4 kali berapa tuh? Tahu deh, kita juga nggak tahu. 2 kali 4. Dulu belinya berapa ibu ini? Kapan? Enggak, dari ini sih kelurahan. Kabar kasihan dia sama saya, orang kelurahan ngomong kasihan sama nenek-nenek, sama nenek saya. Kan nenek saya kan meninggal tahun 2000 umur 220 meninggal. Ini 4 meter buat tidur doang? Atau Tidur doang tuh. Kalau Tidur doang. WC-nya pakai? WC itu kamar mandi tuh. Oh, umum bayar. Enggak. Bikin swadanya. Iya itu, iya. Termasuk buang air besar dan sebagainya. Buang air besar, mandi di situ. Kalau Kalau listrik mah nyuci sendiri, di Bu, bawah. ya? Atau nyalur? Nyalur listrik. Oh, ke orang bayar. Ke teman, ke iya tuh ponakan. Berapa sebulan bayar? Sebulan cepet. Iya. Kawasan Jatibunder di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang termasuk permukiman padat dan kumuh di Jakarta Pusat. Permukiman RW 12 hingga 14 berada persis di bantaran Kali Krukut yang melintasi kawasan ini. Di sini, limbah rumah tangga juga langsung dialirkan ke kali.
Mulai dari sampah hingga septic tank tumpah jadi satu berakhir di sungai. Dari waktu ke waktu, sanitasi yang minim menjadi persoalan serius di permukiman padat Jatibunder. Seperti ini, saya lihat semua saluran langsung Ke masuk. sini. Iya. Iya. Semua begitu, Iya. termasuk septic tank atau apa? Kalau septic tank ada. Septic tank sendiri. Kalau kecuali saluran pembuangan air mandi baru ke sini. Langsung. Iya, langsung ke kali. Air besarnya ada penampungan. Septic ada penampungannya. Nggak ada yang masuk langsung ke Kalau mungkin kalau di pinggir kali mungkin langsung kali ya. Kalau di rumah enggak ada penampungannya sendiri. ada penumpang. Oh, nggak semuanya. Enggak semuanya. Ini ada beberapa. Ada beberapa. Tapi risih nggak dengan tadi Ibu bilang cap? Ya enggak juga sih. Enggak risih. Ya mau diapain lagi emang daerah kumuh. Ada rencana untuk mungkin berpindah? Kalau rencana pindah pasti ada. Kenapa? Ya mungkin karena istilahnya nyari suasana yang baru lah. Apalagi kalau udah tua kan nggak seperti sekarang fisiknya kan. Pasti kita mau pindah lah, nggak di sini. Aliran Sungai Krukut juga melintasi Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang. Sungai di sini terlihat jelas mengalami pendangkalan. Di sepanjang bantaran sungai, tampak berderet sisi belakang bangunan rumah hingga tak sedap dipandang mata. Sekarang udah banyak warga sih, penduduk datang. Jadi rumah dibangun, dikontrakin, dikosin. Banyak kontrakan sini kan. Ada rumah pribumi juga, ada yang dikontrak. Lebih banyak semua lah. Iya, banyak datang. Lebih banyak pendatang daripada yang Iya, warga Jakartanya udah kurang, pindah ke pinggiran kota. Dulu zamannya siapa yang bagus apa? Oke, Wajibowo. Oh, Wajibowo dibilangnya kumuh miskin. Dulu di sini ada jamban buat nyuci piring, nyuci pakaian, mandi. Nah di sini dulu ada pohonnya pisangnya kebun. Dulu belum banyak ya, masih panggang lah. Kali juga masih bersih, bening bisa dimanfaatin buat bikin beras. Kalau sekarang ini kumuh, karena warganya nggak menyadari disiplin. Pak Lurah udah mengimbau, kalau membuang sampah, denda maksimal 500.000. Tapi tetap aja malam-malam nyolong, lemparin. Hampir 17% rukun warga di Jakarta masuk dalam kategori permukiman kumuh, kategori ringan hingga berat. Permukiman kumuh masih membayangi Jakarta di usianya yang hampir 5 abad. Dan kesalahan terbesar kita adalah menjadikan sungai tampak belakang dari rumah. Jadi apa-apa yang jelek, apa yang buruk itu urusan belakangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.